Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu innas sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Shadaqallahul azim wa shadaqallahun nabiyyul karim. Yang kami muliakan seluruh para asatidz, para alim ulama, para kiai yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Haji Imam Basuki beserta Iman beserta jajarannya, dan yang saya muliakan Bapak Haji Iwan selaku pendakwah sekaligus penasehat Masjid At-Taqwa, dan juga yang saya muliakan seluruh pengurus negara dari mulai tingkat RT, RW dan seterusnya, yang tentunya saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bakti saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Juleha DPD Kabupaten Tangerang, yang pada malam hari ini saya mewakili DPD Kabupaten Juleha Tangerang yang ada di koordinator Kecamatan Pasar Kemis. Ya, kenapa kok ada Kecamatan Pasar Kemis? Karena Juleha DPD Kabupaten Tangerang ini adanya sekabupaten untuk di wilayah Banten. Kalau yang di kota ada sendiri. Ya, jadi kita ada di kabupaten. Dari seluruh pelosok kabupaten itu insya Allah target kita minimal di masing-masing masjid atau musola itu ada. Karena ini adalah sebuah amanah. Dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Maka pekerjaan di dalam Pak. Iya. Monggo. Dalam. Nah, langsung di dalam. Mandeng ngene. Iya. Ini alatnya. Semua ada. Awalnya itu dari Jubera, Pak. Apa itu Jubera? Juru sembelih perumahan Taman Raya. Jadi Rajab, ya. Jadi kita awalnya itu cikal bakal Juleha DPD Kabupaten Tangerang itu awalnya dari Taman Raya Rajab. Dari Jubera kemudian naik menjadi dan bergabung dengan Juleha, masih di wilayah Rajab juga waktu itu di Masjid Ummu Tariq. Dan alhamdulillah sambutan dari umat, khususnya seluruh masjid dan musola yang ada di Kabupaten Tangerang ini sangat antusias. Mengingat alhamdulillahirabbil alamin mayoritas penduduk Kabupaten Tangerang ini berpenduduk Muslim, dan alhamdulillah kesadaran akan pentingnya kehalalan itu sudah semakin meningkat. Ditambah lagi memang ini sangat erat kaitannya dengan program pemerintah 2024. Seluruh makanan dan minuman khususnya olahan itu wajib tersertifikasi halal. Nah, karena berangkat dari sana,
maka termasuk olahan itu kalau dia bakso kan menggunakan ayam, maka ayamnya pun wajib tersertifikasi baik tempat penyembelihannya ataupun orang yang menyembelihnya. Ya. Maka alhamdulillah bersyukur Bapak malam hari ini bisa kumpul di sini. Sekalipun organisasi Juleha ini organisasi tanpa profit, Pak. Jadi kalau kita ada di Juleha niatnya mau nyari duit mah duitan. Tuhan. Kata orang Jawa Barat mah. Gak ada duit, tapi insya Allah rezeki Allah tidak akan menukar rezekinya. Ya, alhamdulillah saya bergabung di Juleha ini sudah, kalau di DPD Kabupaten Tangerang sudah 3 tahun ya. Sekalipun dari Juleha langsung mah nggak ada, tapi alhamdulillah berkat ilmu yang Allah berikan tentang sembelihan ini, jujur rezeki kita dari penyembelihan kami sampai menolak-nolak nih Pak Haji Iwan ya. 20 ekor sapi menanti jawaban dari kita. Yang 1 ekornya itu ya lumayan lah ada nilainya ya Pak Haji. Tapi kita tidak sanggup. Karena apa? Juleha, anggota Juleha DPD Kabupaten Tangerang dan yang lain khususnya yang terikat dengan kedekaeman baik di masjid ataupun di mushola, perintah dari atasan Juleha itu adalah untuk pengabdian maksimal di tempatnya masing-masing. Khususnya yang memang ada ikatan dengan DKM. Tapi kalau yang tidak ada ikatan dengan DKM, silakan. Ya. Keahlian juru sembelih halal harus diupdate. Bukan hanya bisa merobohkan, tapi juga harus bisa memotong sampai turun daging. Dan insya Allah itu mendapatkan rezeki yang lumayan Pak kalau bisa. Ya. Bahkan saya sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan perwakilan dari Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dia itu cerita, ada satu negara di Eropa yang siap memberikan gaji kepada juru sembelih sebulan itu 20 juta. Ini bukan cerita orang, saya sendiri mendengarkannya. Syaratnya apa? Negaranya sebelum saya ceritakan syarat, negara itu adanya di Eropa dan penduduk mayoritas di sana adalah non-muslim. Tapi dia mewajibkan kepada perusahaan di bidang sembelihan, orang yang memotong itu wajib seorang muslim. Diceritakan tuh bagaimana syarat-syaratnya. Dan bukan hanya cukup dengan KTP-nya yang muslim, tapi dikontrol sampai sholatnya. Apabila tukang jagal ini khususnya dalam satu waktu, ini kata orang yang mewakili dari Menteri Ketahanan Pangan dan Pertanian, apabila dalam satu waktu dia meninggalkan sholat, maka hari itu juga diganti tukang jagalnya. Masih meninggal cuma diganti, nah kalau dipecat suruh balik lagi ya. Suruh balik lagi ke negaranya ya. Maka kemudian kembali kepada kita bahwa kalau negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim saja betapa pentingnya dan sangat serius memperhatikan tentang kehalalan khususnya tentang penyembelihan, apalagi kita yang memang seorang muslim dan negeri kita mayoritas penduduknya beragama Islam. Singkatnya, seminim-minimnya dalam setiap masjid dan mushola jangan sampai keterusan dalam memotong hewan kurban memanggil orang yang belum tentu menjalankan ibadahnya dengan benar. Insya Allah nanti lebih lengkap akan
disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi tentang manajemen kurban, dan ilmu fikihnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Hendra. Saya sedikit memberikan spirit kepada bapak-bapak sekalian, para asatidz sekalian, atau para kiai sekalian, bahwa penyembelihan ini memang kelihatannya sepele, Pak. Tapi ini tidak sepele. Apalagi kalau kita hubungkan dengan satu ayat yang tadi saya baca di awal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kalian wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kalian ikuti segala apapun yang kalian tidak memiliki dasarnya, yang tidak mengetahui ilmunya. Apalagi pakai sombong, motong sapi mah gampang, geus pagawean urang eta mah. Giliran motong, ya Allah ya Rabbi, itu sapi mati sebelum disembelih. Ada yang begitu, ada ya. Makanya disinilah pentingnya ilmu tentang sembelihan, ya. Bagaimana alat yang harus dipakai, bagaimana kita memperlakukan hewan, ya. Kalau di dalam aturan pemerintah itu ada yang namanya ihsan, ya. Baik ihsan kita terhadap hewan itu dalam menuntun ketika mau disembelihnya, makanya ada tutup, nanti dikasih tahu sama Pak Ustadz Dani, ya. Ada tutup matanya. Kemudian termasuk di dalam ihsan itu mempertajam alat setajam-tajamnya. Ya, kalau silet itu tajam, alat sembelih juleha itu lebih tajam dari silet, insya Allah. Ya. Sekali tarik nafas, insya Allah Putus. sudah terputus uratnya. Ya, ya maksimalnya 3 kali, jangan sampai kayak gergaji. Ya, kasihan. Ya, karena kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apabila kalian menyembelih, maka pertajamlah alatnya. Itulah yang barangkali yang mau saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan membuat kita semakin semangat di dalam belajar. Insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat, baik di dunia ataupun kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.